harus bersukacita ya. Meskipun di rumah, anak-anak tetap harus bersukacita supaya Tuhan Yesus melihat, oh anak-anakku ternyata pintar-pintar, semua bersukacita ya. Nah, Tante Hana mau tanya, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Wah, semua pasti cinta Tuhan ya. Coba kalau anak-anak cinta sama Tuhan Yesus, anak-anak katakan, aku cinta Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ya. Aku cinta Tuhan Yesus. Bersama-sama kita menyanyi I love you Jesus. Semua bangkit berdiri ya. Semua bersukacita. Happy ya. Anak-anak happy semua ya. Ya, kita masih tetap berdiri menyanyi happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak kalau waktu ibadah biasanya ada pujian, doa, ada firman, ada apa lagi ya? Kita mau persembahan buat Tuhan. Nah, yang di rumah nanti anak-anak persembahannya dititipkan mama ya, disimpan nanti pada waktu anak-anak sudah bisa sekolah minggu di gereja, persembahannya dibawa, dipersembahkan buat Tuhan. Oke, disimpan, dititipkan mama ya, persembahan buat Tuhan. Oke, kita sambil persembahan kita menyanyi lagu Mata Tuhan Lihat Aku. Setiap
Yesus melihat anak-anak sangat bersukacita karena anak-anak sudah memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh, sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk manis dengan tenang. Kita mau sebelum masuk firman, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Lipat tangannya. Setiap anak-anakmu di rumah masing-masing, Engkau hadir baik buat kami semua, sehingga kami boleh merasakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberikan hikmat kepada Tante Vera yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh dapat ditangkap di dalam hati anak-anak dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala roh jahat, roh iblis yang mengganggu disingkirkan pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPT Kristus Kehidupan. Kita jumpa lagi. Hari ini Tante Vera akan bercerita tentang kisah Petrus sebelum mengikut Tuhan Yesus dan sampai dia mempercayainya, bahkan dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Dan cerita ini berakhir dengan pengampunan dan belas kasihan kepada Petrus. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Awal mula Petrus mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Dia pekerjaannya apa? Ya, seorang penjala ikan. Nah, lalu dia dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikut dia dan memberitakan firman Tuhan. Kita akan saksikan ya dengan video animasi. Selamat menyaksikan. Ini adalah cerita tentang Petrus. Sebelum mengenal Yesus, Petrus adalah seorang penjala ikan. Heyo. Sampai suatu hari, Yesus memanggil Petrus untuk mengikut dia. Selama Petrus bersama dengan Yesus, Petrus banyak sekali melihat keajaiban yang dilakukan Yesus dan dia mendengar semua ajarannya.
Ketika Yesus mengadakan perjamuan suci untuk terakhir kalinya dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tiba waktunya Yesus untuk meninggalkan mereka. Tetapi Petrus bertanya, "Mau kemana engkau?" Jawab Yesus, "Engkau tidak bisa mengikut aku untuk sementara waktu." Petrus bertanya lagi, "Kenapa aku tidak bisa mengikutmu sekarang? Aku siap untuk mati denganmu," kata Yesus. "Mati untukku, Petrus? Sebelum ayam berkokok besok pagi-pagi, kau akan menyangkal aku 3 kali, bahkan meskipun kau sudah mengenalku." Kemudian Yesus dan murid-muridnya berjalan ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Selama perjalanan, Yesus berkata kepada muridnya bahwa mereka bisa saja meninggalkan Yesus. Tetapi Petrus berkata, "Bahkan jika semuanya meninggalkan engkau, aku tidak." Yesus berkata, "Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Tetapi Petrus tidak mau mempercayai perkataan Yesus. Malam itu juga, Yesus ditangkap oleh pengawal. Petrus mencoba untuk membela Yesus dengan memotong telinga salah satu pengawal. Tetapi Yesus menyembuhkan. Yesus dibawa pengawal menuju imam besar. Petrus dan murid-muridnya mengikuti mereka. Waktu itu, Petrus menghangatkan diri di perapian. Lalu, ada seorang perempuan berkata kepada Petrus, "Orang ini adalah salah satu pengikut Yesus." Tetapi Petrus menyangkal untuk pertama kalinya, "Bukan, aku tidak kenal Yesus." Dan kemudian ada seorang lagi berkata, "Ya, kamu pasti salah satu dari murid Yesus." Petrus menjawab, "Tidak, aku bukan salah satu dari murid Yesus." Lalu 1 jam kemudian, datanglah seorang pengawal yang telinganya dipotong oleh Petrus waktu itu dan berkata, "Hei, aku melihatmu bersama-sama Yesus di Bukit Zaitun. Dia adalah salah satu murid dari Yesus." Petrus menjawab, "Oh tidak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Dan kemudian setelah Petrus berkata demikian, ia mendengar suara ayam berkokok. Yesus pun memandang Petrus, dan Petrus teringat akan perkataan Yesus pada waktu malam itu bahwa ia akan menyangkal Yesus. Petrus menjadi sedih dan pergi dari tempat itu. Setelah Yesus disiksa dan mati di kayu salib, Yesus dikubur, dan pada hari ketiga bangkitlah Yesus. Murid-murid percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pada waktu itu beberapa murid Yesus berkumpul untuk menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkannya sampai hari pagi. Dan pagi itu mereka melihat seseorang berdiri di tepi pantai dan memanggil mereka, "Hai kalian, apakah kalian mendapatkan ikan? Nope. Lemparkanlah jalanmu di sisi kanan." Dan mereka melakukannya. Lihat apa yang terjadi. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Setelah mereka mendapatkan ikan yang banyak, mereka menyadari bahwa orang yang berkata itu adalah Yesus. Ketika Petrus melihat bahwa orang itu adalah Yesus, Petrus langsung berenang menuju ke tepi pantai. Dan setelah mereka sampai di tepi pantai bersama murid-murid yang lain, Yesus sudah menyiapkan makanan bagi mereka. Dan Yesus berkata, "Petrus, apakah kamu mencintaiku?" Petrus menjawab, "Ya Yesus, engkau tahu bahwa aku mencintaimu." Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mencintaiku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mencintaimu." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mencintaiku?" Dan sedihlah Petrus karena Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Kalau begitu, rawatlah domba-domba, beri mereka makan." Jadi Petrus berkata, "Engkau tahu segalanya Tuhan, engkau juga tahu bahwa aku mencintaimu."
Jadi Yesus berkata untuk terakhir kalinya, "Kalau begitu, beri makan domba-dombaku dan gembalakan mereka." Segera setelah itu Petrus pergi memberi makan domba-domba Yesus dengan cara mendirikan gereja dan menulis sebuah buku yang bisa kita baca sekarang ini dalam Alkitab. Dan meskipun dia menyangkal Yesus, dia sudah diampuni, dan banyak dari mereka datang untuk mengetahui arti kasih dan pengampunan Yesus melalui Petrus. Siapakah domba yang diberi makan itu? Ialah jemaat dan anak-anak sekolah minggu yang diberi makan firman Tuhan. Jika saat ini anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman Tuhan, itu adalah belas kasih daripada Yesus kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan melalui video animasi. Di situ Tuhan membuktikan bahwa Dia sangat mencintai kita dengan mengampuni segala apa kesalahan kita. Dengan pertanyaannya Dia yang berulang kali, "Apakah engkau mencintai aku?" Nah, mari kita bersama berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa dan datang kepada Dia. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan. Engkau mengetuk setiap hati kami, setiap hati anak-anak-Mu di rumah. Biarlah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau, melakukan setiap firman-Mu. Sebab itu yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan perlindungan kepada kami semua. Perlindungan kepada anak-anak-Mu di rumah, keluarga mereka, berikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di Sekolah Minggu GPT Kristus Kehidupan. Sampai jumpa.